Waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu Ketua Pertuni Kabupaten Lombok Timur yang kami hormati, yang terhormat seluruh pengurus dan jajaran Pertuni Kabupaten Lombok Timur yang kami hormati, dan yang paling saya banggakan seluruh anggota Pertuni Kabupaten Lombok Timur yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan keafiatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir bersilaturahim, menyambung silaturahim kita bersama saudara-saudara kita anggota Pertuni di berbagai tempat yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita tujukan kepada qudwah hasanah kita, contoh suri teladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini telah akan bersama-sama menuju surga bersama. Bapak-bapak, rekan-rekan, ibu-ibu, semuanya yang hadir, pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang datang ke sini menemui saudara-saudara saya yang luar biasa semuanya. Jadi Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, tapi memang nikmat silaturahim bersama teman-teman ini justru lebih baik daripada semuanya. Dengan silaturahim Allah menambahkan umur kita, menambahkan usia kita, karena ini janjinya Allah. Siapa saja yang akan menyambung tali silaturahim, maka umurnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, barang siapa yang sering bersilaturahim, maka rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ini yang paling dahsyat. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim sebelum jabat tangannya terlepas dari saudaranya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua diampuni, dan dengan silaturahim ini kita bisa memupuk ukhuwah Islamiyah kita bisa memupuk persaudaraan kita lebih erat lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang kucintai karena Allah, jujur kalau bertemu dengan teman-teman Pertuni ini, saya sebenarnya tidak kuat. Tidak kuat seperti kuatnya teman-teman ini. Tidak kuat dalam arti betapa besar ujian yang diberikan kepada Allah, tapi teman-teman masih bisa tersenyum dan tertawa. Insya Allah. Bahkan banyak orang-orang yang tidak seperti teman-teman semuanya diberikan sesuatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru belum tentu dia bisa tersenyum dan tertawa seperti ini. Ada yang saling colek, ada yang saling colek, ada yang saling rangkul. Subhanallah, betapa indahnya memang kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita itu. Dan ini tidak bisa dinilai dengan apapun, tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan harta. Tapi manakala kita bisa menautkan hati kita bersama teman-teman kita, justru itu akan membuat rindu-rindu yang terus bergelayut di hati kita di saat teman kita tidak ada. Betul apa enggak? Betul. Mungkin beda itu dulu barang barunya, di manakah dirimu? Dia nanti saling tanya di mana, katanya. Kamu kabar di mana? Jadi memang jarak itu membuat kita saling rindu. Dan saya yakin teman-teman ini adalah memiliki teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang saling merindukan. Di saat kita seperti yang dikatakan Ibu Ketua tadi, kalau memang ada undangan
pertemuan sebisa mungkin kita bisa menghadirinya, karena itu juga bagian dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau ada undangan hadiri, karena siapa tahu di dalam undangan itu nanti kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita akan ada rizki dari jalan yang kita tidak sangka-sangka seperti janji Allah itu. Dan melewati kesempatan ini saya Dedi Arisandi mengucapkan terima kasih juga. Dan pada teman-teman, ini bukan tahun pertama ya, sekian tahun kita bersama. Cuma ada beberapa mungkin kita jarang melakukan diskusi, saya lebih banyak kepada pengurus. Nah, nanti kalau bisa nanti kita akan buat acara khusus untuk Pertuni Kabupaten Lombok Timur di tempat saya. Kebetulan saya ada sedikit tempat di sana, ada kafe di situ. Siapa tahu nanti ada anggota Pertuni yang siap untuk menyanyi di situ. Soalnya saya lihat dari tadi rata-rata suaranya kalah artis. Terima kasih. Kalah artis. Jadi ya, teman-teman ini punya bakat. Di samping diberikan kita ujian, tapi diberikan juga kita kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk kesyukuran kita adalah kita masih bisa bersyukur untuk itu, ini luar biasa. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang tidak ada komanya dan langsung akan dibalas, itu salah satunya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan kutambahkan nikmat. Barang siapa yang ingkar nikmat maka ingat azabku akan pedih. Artinya apa? Begitu kita bersyukur kita akan dikasih lagi. Terima kasih. Terima kasih lagi. Jadi semakin banyak kita bersyukur, maka semakin banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Selanjutnya sebagai pribadi, saya sudah dari awal menyatakan siap untuk mendukung apapun acara Pertuni. Jadi yang siap sebagai pembina. Pembina atau penasehat namanya Bu Ketua? Pembina penasehat ya? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Biar double. Baik, nanti Tiang memang sengaja siap untuk menyiapkan diri karena mungkin dari hal-hal kecil ini kita dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kepada teman-teman Pertuni, saya tadi sudah didoakan. Saya mohon doa lewat kesempatan ini. Kebetulan Tiang sekarang sebagai staf khusus Gubernur NTB akan berakhir nanti tanggal 19 September 2023. Jadi Gubernur selesai, saya juga selesai gitu, tugasnya. Tapi tugas untuk membantu teman-teman ini akan tetap kita lakukan. Karena kebetulan Tiang adalah salah satu kader inti dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Untuk Lombok Timur, Tiang diamanahkan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Dapil NTB 3. NTB 3 itu di mana? NTB 3 niki mungkin ada teman-teman anggota nanti bisa kita arahkan. Yang pertama, Dapil atau daerah pemilihan Tiang itu adalah Dapil NTB 3, Kecamatan Masbage, Kecamatan Selong, Kecamatan Labuan Haji, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Pringgasela, Lenek, Aimel, Wanasaba, Pringgabaya, Suela, Sambelia, Sembalun. Jadi ada 13. Yang namanya daerah pemilihan, melewati kesempatan ini izinkan saya menjelaskan kepada teman-teman supaya teman-teman jangan dijadikan sebagai bahan politik, supaya teman-teman ada informasi pengetahuan tentang kenapa kita mesti memilih anggota DPR, kenapa kita harus punya anggota DPR. Nah, disinilah teman-teman harus paham bahwa kita punya hak yang sama seperti lagu tadi. Kesetaraan hak pendidikan, kesetaraan hak kesejahteraan, kesetaraan ekonomi, maka kita harus punya wakil.
Makanya istilah Dewan Perwakilan Rakyat. Sering kita dengar DPR. Dewan Perwakilan Rakyat itu maksudnya adalah dewan yang mewakili rakyat. Rakyat yang mana yang diwakili? Rakyat yang memilih dia. Itu yang diwakili. Betul apa betul? Betul. Mundi pilihan aja terkambu diwakili. Nah, yang diwakili adalah orang yang memilih dia. Artinya yang memilih dia inilah yang harus dijaga, diayomi, dipenuhi kebutuhannya selama 5 tahun. Karena jabatan anggota DPR itu waktunya adalah 5 tahun. Apa untungnya kalau kita punya anggota DPR? Mau tahu apa enggak? Ini harus dikasih tahu ini, karena ini tidak ada di bangku sekolah. Ini rahasia ya. Jadi kenapa kita harus mempunyai anggota DPR dan apa hak kita kalau kita punya anggota DPR? Ini mohon didengarkan baik-baik karena ini menyangkut masa depan kita bersama. Dewan Perwakilan Rakyat itu maksudnya adalah dewan yang mewakili rakyat. Itu dicatat dulu. Berarti ada bahasa mewakili. Mewakili itu artinya memberikan amanah kepada orang yang disuruh menjadi wakil. Nah, ini harus dipahami. Nah, kenapa mau teman menjadi anggota dewan? Ini harus ditahu nih paman. Mun tebedui anggota dewan karena kita dapat 3 hak di situ. Ada hak kita 3. Upah temilengnya berarti saya punya hak 3 di kamu. Apa itu? Pertama ada namanya bansos. Bukan benson ya. Bansos. Kalau benson itu nama permen dulu. Jadi bansos itu maksudnya adalah bantuan sosial. Siapa yang akan mendapat bansos? Tentunya orang yang memilih anggota dewan itu. Entah itu petani, pedagang, peternak, nelayan, pegawai negeri, itu yang berhak untuk memilih dewan. Siapa bansos yang diberikan? Otomatis orang yang memilih dewan itu. Paham sampai sini? Paham. Mudah paham je gule. Yaitu yang pertama. Kemudian berapa jumlah bansosnya anggota DPR itu? Kalau provinsi, karena yang di provinsi, otomatis karena 13 kecamatan, saya mendapat hak dari negara untuk memberikan bansos kepada orang yang memilih saya. Bukan uang saya ya, uang negara. Ingat, uang negara, tapi yang boleh mengeluarkan itu anggota DPR. Misalnya Pak Duni memilih Pak Deddy Arisandi, coblos pada Deddy Arisandi, bismillah. Berarti dia berhak mendapat bansos. Kira luikna di luik, ada sekitar, ada 10 miliar. Mau nyebut DPR dia kagum beli. Maksudnya apa? Dari mana uang 10 miliar itu? Dari masyarakat sendiri. Dari pajak motor, pajak mobil, pajak tanah, pajak barang, pajak gaji. Apa yang tidak dipajak di Indonesia ini? Tidak ada, semuanya dipajak. Yang gratis cuma kentut. Karena kalau kita pergi ke bandara, kita masuk WC, kita kencing, bayarnya berapa? 3.000. Ya, kalau kita buang air besar 5.000. Kalau mandi 10.000. Itu. Ada pertanyaan, kenapa kok kencing 3.000 kalau buang air besar 5.000? Karena orang buang air besar itu wajib buang air kecil. Benar apa benar? Benar. Ada enggak orang buang air besar enggak buang air kecil? Ada. Ya itulah contohnya ya. Itu dari uang pajak kita. Coba bayangkan. Berapa jumlah sehari yang masuk ke negara? Pajak itu triliunan masuk
setiap hari. Maka itulah hak dari masyarakat yang memilih itu. Pertama apa namanya tadi? Bansos. Berapa jumlahnya? 10. 10 apa? Ya. Oh, aja. Ini beli-beli apa? 10.000. Yaitu siapa itu dikasih ya tadi yang memilih. Kemudian yang kedua, hak kita kalau kita punya anggota DPR, kita akan dapat namanya dana aspirasi. Nah, aspirasi ini yang penting. Untuk apa? Untuk kita membangun daerah kita. Aspirasi itu bentuknya fisik. Salah satunya jalan, jembatan, pipa, talud, rabat, got dan sebagainya. Pikirkan panti pijat juga. Bisa pantai pijat tapi tidak plus ya. Jadi nanti itu kalau kita punya anggota DPR itu jumlahnya berapa? Sama 10. 10.000. Kalau 10 tambah 10 berapa? 20. Tambahin M. Ya. 20. 20. Nah, pertama bansos, kedua aspirasi, ketiga hak kita itu adalah kita akan mendapat namanya dana reses seperti ini. Kalau kita punya dewan, dia harus turun 3 kali setahun kepada orang-orang daerah yang memilih dia. Misalnya di 13 kecamatan yang tadi yang sampaikan itu Jam 11 siang. setiap tahun itu 3 kali harus turun. Bulan apa saja? Bulan Maret, bulan Juni, dan bulan Desember. Dan turun ngumbil anggota DPR itu, dia turun untuk bertanya. Misalnya bulan Maret nih mau reses. Assalamualaikum Bu Suci, mana anggota Pertuni yang milih kita kemarin? Kumpulkan dia. Saya mau reses. Begitu dikumpulkan, maka saya sebagai anggota DPR itu harus siapkan nasinya, saya harus siapkan makannya, saya harus siapkan minumnya, saya harus siapkan transportasinya, semuanya disiapkan, bahkan disiapkan amplopnya. Itu kalau punya anggota DPR. Pertanyaannya sekarang udah punya belum Pertuni?